untuk non-muslim itu boleh masuk ke Universitas Muhammadiyah. Jadi Pak, kalau kan kita kan belajar di kelas itu kan pasti ada di setiap semesternya itu ada keagamaan. Nah, itu gimana Pak kalau untuk agama non-muslim? Ketika seseorang itu merasa introvert, nah inilah prodi ilmu komunikasi inilah tempat mereka belajar. Atau kalau memang nanti mentok tidak juga bisa, banyak bidang-bidang lain. Ya misalnya fotografer itu kan tidak ngaruh antara introvert sama extrovert. Tanya orang introvert, orang extrovert pun bisa jadi fotografer. Editing video, editing naskah dan lain sebagainya. Bahkan penelitian tentang komunikasi. Itu ranah-ranah yang akan kita pelajari dalam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Komen Communication, Education, in Entertainment. Oke, di sini perkenalkan nama saya Rema Pujalestari. Saya sebagai host, saya dari Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini teman-teman ada yang tahu bintang tamu kita kali ini yaitu Kaprodi Ilmu Komunikasi. Oke. Selamat datang Bapak di Lab Komunikasi. Di sini kita akan membahas seputar ilmu komunikasi. Oke, baik, perkenalkan dulu diri Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kriswanto M.Ikong. Alhamdulillah sekarang diberi amanah menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah. Gimana Pak perasaannya sudah menjadi Kaprodi di ilmu komunikasi? Iya, tantangannya luar biasa karena memang program studi ilmu komunikasi itu prodi yang kemudian kompleks dengan perkembangan teknologi yang kemudian kita harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oke, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu komunikasi, Pak. Ya. Oke, dari kalangan mahasiswa, kalangan dari siswa-siswa SMA itu banyak sekali pertanyaan tentang komunikasi. Itu pertama kita banyak sekali mahasiswa itu kurangnya memahami atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari kalangan khususnya dari anak SMA itu Pak, SMA, SMK itu yang mau masuk perguruan tinggi, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi. Itu apakah komunikasi itu harus bisa pintar ngomong atau bisa berbahasa Inggris gitu Pak, agar bisa masuk di ilmu? Baik, jadi memang banyak keraguan di kalangan calon mahasiswa, banyak stigma-stigma yang mengatakan bahwa masuk ilmu komunikasi itu harus bisa ngomong, harus bisa bahasa Inggris dulu dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya inilah hal-hal yang kemudian harus kita rubah stigma-stigma ini. Karena memang di ilmu komunikasi itu tidak hanya kemudian hanya untuk orang-orang yang lancar berbicara, orang-orang yang bagus dalam tata bahasa, tapi inilah wadah atau tempat di mana kita justru belajar untuk berbicara. Tapi sebenarnya lebih dari itu, komunikasi itu sebenarnya tidak hanya pada tataran belajar untuk berbicara saja. Karena bidang-bidang dalam komunikasi itu banyak. Dan komunikasi itu tidak hanya berbicara. Karena ya kalau berbicara itu belum tentu komunikasi. Karena sesungguhnya esensi dari sebuah komunikasi adalah proses penyampaian pesan, di mana pesan itu kemudian diramu dengan bagus oleh komunikator, kemudian disusun disampaikan melalui media yang bagus, sampai kepada proses endingnya itu tersampainya pesan itu menjadi sebuah pemahaman dari komunikan atau orang-orang yang lawan bicara kita. Baru itu namanya komunikasi. Nah, untuk tersampainya pesan dengan baik, itulah kita memiliki atau kita membutuhkan pengetahuan itu, bagaimana kita
sebagai komunikator, belajar ilmu-ilmu tentang komunikator, bagaimana kemudian kita memilih pesan, bagaimana kemudian kita memilih media, bagaimana kita mengetahui karakter, sifat, dan kondisi dari lawan bicara kita. Nah, itu sebenarnya komunikasi yang sebenarnya ilmu komunikasi. Jadi intinya, eee, tidak hanya belajar komunikasi itu tidak hanya berbicara saja, tapi lebih dari itu. Bahkan, dalam proses pembelajarannya nanti kita belajar tentang media, belajar tentang kemudian jurnalistik, kemudian tentang public relation dan lain sebagainya. Jadi, kompleks. Jadi tidak hanya, eee, khusus tentang Komunikasi. iya, Belajar berbicara public speaking. saja, public speaking saja, karena public speaking itu satu bagian dari pembelajaran komunikasi. Tapi bagian-bagian atau bidang-bidang lain banyak. Artinya apa? Ketika seseorang itu merasa introvert, nah inilah prodi ilmu komunikasi inilah tempat mereka belajar. Atau kalau memang nanti mentok tidak juga bisa, banyak bidang-bidang lain. Ya misalnya fotografer itu kan tidak ngaruh antara introvert sama extrovert. Tadinya orang introvert, orang extrovert pun bisa jadi fotografer. Editing video, editing naskah dan lain sebagainya. Bahkan penelitian tentang komunikasi. Itu ranah-ranah yang akan kita pelajari dalam komunikasi. Oke. Di sini banyak juga sih Pak untuk pelajaran di Telkom ya Pak ya. Apa sih Pak yang dipelajari di Telkom itu kayak yang Bapak sampaikan tadi sudah public speaking, fotografi, videografi, editing dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, Oke. betul yang kita pelajari banyak, misalnya public speaking, kemudian broadcasting, kemudian public relation, kemudian jurnalistik. Misalnya public speaking, itu kemudian kita tidak hanya belajar bagaimana kita bisa ngomong di depan orang banyak, tapi kemudian gestur tubuh kita, lalu kemudian pakaian kita, cara kita melangkah, cara kita berdiri, posisi kita ketika ngomong di depan media, itu bagian dari public speaking. Nah, hal-hal tersebut itu nanti dipelajari dalam mungkin mata kuliah public speaking. Lalu kemudian bagaimana public relation, bagaimana setiap kita nanti pasti akan terjun ke dunia kerja. Nah, jadi public relation atau kemudian humas itu kaitannya nanti bagaimana organisasi atau tempat kita bekerja itu kemudian membutuhkan hubungan dengan masyarakat luar. Artinya menjaga nama baik perusahaan atau mungkin organisasi tempat kita kerja itu dengan masyarakat. Hal-hal tersebut itu akan kita bahas di humas atau public relation. Kemudian jurnalistik, kita juga belajar di jurnalistik. Ya. Apalagi hari ini ya, kemudian zaman dimana informasi begitu luar biasa bebas, lalu kemudian kita nanti akan belajar bagaimana informasi yang kita sampaikan itu betul-betul menjadi sebuah berita yang menarik. Terkadang ada informasi ya kita menyampaikan apa adanya saja, tidak menarik, kemudian tidak menjadi sebuah informasi yang penting. Nah, pada proses pembelajaran jurnalistik ini hal yang penting, bagaimana kita mengolah, mencari informasi, mengolah informasi, menyusun informasi menjadi sebuah berita yang tidak hanya enak dibaca tapi menarik untuk dibaca orang lain, sehingga informasi itu betul-betul sampai kepada audiens, kepada masyarakat luas sebagai informasi yang tentunya sesuai dengan etika-etika dan ketentuan-ketentuan jurnalistik. Ya, gitu. Kalau untuk ilmu komunikasi sendiri itu banyak nih simpang siur kayak yang kalau ilmu komunikasi itu ketinggalan zaman. Gimana sih tanggapan Bapak untuk itu? Oke, nah ini yang menarik, Pak. Iya. Jadi sesungguhnya komunikasi itu satu bidang ilmu yang kemudian dia tidak akan ketinggalan zaman. Ya. Karena kendati pun zaman terus berubah, ya, dari zaman
prasejarah sampai kemudian zaman sejarah sampai ke zaman teknologi seperti sekarang, manusia itu tidak bisa terlepas dengan namanya komunikasi. Ya, ada sebuah istilah yang mengatakan we cannot not communicate. Apa maksudnya itu? Bahwa kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya sebuah komunikasi. Dan itu memang terjadi. Dari zaman prasejarah misalnya, ya, manusia-manusia prasejarah dibuktikan dengan berbagai macam alat komunikasi, mereka melakukan komunikasi, ya, sampai apalagi zaman sekarang. Nah, komunikasinya tidak pernah hilang, artinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Yang berubah apa? Yang berubah adalah media komunikasinya. Ya, zaman tradisional misalnya, wah, dulu itu kan kita manggil masyarakat dengan ketongan misalnya, ya. Kemudian dengan suara beduk dan lain sebagainya, ya. Itu zaman sesuai zaman karena teknologi untuk informasi belum sampai ke sana. Nah, sekarang sudah luar biasa, ya. Kita bisa berbicara langsung dengan orang yang di Amerika sana misalnya, bisa berbicara langsung dengan orang yang di seluruh penjuru dunia. Artinya, kesimpulannya, tidak akan ketinggalan zaman ilmu komunikasi. Kendati pun zaman berubah menjadi apapun, seperti apapun, maka sesungguhnya komunikasi kita tetap. Karena sekali lagi kita adalah makhluk sosial yang kemudian, betul kata istilah tadi, tidak mungkin tidak melakukan komunikasi. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Cara kita berpakaian, penampilan kita, cara kita melangkah, cara kita bergerak, bahkan cara kita potong rambut misalnya, itu adalah bagian dari komunikasi, ya. Menyampaikan karakter seseorang itu ini sebenarnya ditunjukkan dengan cara berpakaian dan lain sebagainya. Di sini Pak banyak juga pertanyaan-pertanyaan nih Pak dari, mahasiswa lain untuk pertanyaan dari, kalau lulusan ilmu komunikasi itu, nanti kalau kerjanya masuk apa nih Pak? Kayak kayak bidang kerjanya itu di mana gitu. Gitu, kayak pembahasan kita yang di awal tadi Oke, itu Pak. ya. Gitu. Oke, baik. Eh, Calon mahasiswa sekalian, sesungguhnya sebagaimana disampaikan tadi, tidak akan ketinggalan zaman ini komunikasi. Dan lebih dari itu, bahwa satu bidang ilmu yang kemudian ranahnya bisa masuk kemana-mana itu adalah ilmu komunikasi. Kan itu tadi, dasar yang pertama bahwa siapapun kita, dimanapun kita, pasti membutuhkan sebuah komunikasi. Kalau kemudian secara pekerjaan, kita bisa masuk kemana saja, karena semua bagian-bagian pekerjaan itu ada komunikasi. Untuk politik misalnya ada komunikasi politik, untuk kesehatan ada komunikasi kesehatan misalnya, dan lain sebagainya. Seluruh ranah-ranah bidang kerja itu membutuhkan sebuah komunikasi. Apalagi misalnya di dalamnya kita kan bekerja di sebuah instansi, ya. Pasti setiap instansi itu ada yang namanya humas misalnya, atau public relation bagian itu, atau bagian misalnya promosi, ya, pembuatan promosi dan lain sebagainya. Itu membutuhkan membutuhkan bidang-bidang komunikasi, ya. Karena hari ini berjalannya sebuah perusahaan dengan baik itu tidak bisa melepaskan diri yang namanya informasi, ya. Karena apapun yang kita lakukan kan harus diketahui oleh masyarakat luas. Nah, ranah-ranah itulah yang kemudian menjadi garapan eh, lulusan atau alumni-alumni ilmu komunikasi. Jadi prinsipnya alumni ilmu komunikasi bisa masuk ke semuanya, ya, baik itu di tataran pekerjaan swasta maupun pekerjaan-pekerjaan yang notabene-nya milik pemerintah, pegawai negeri, ASN lah misalnya gitu. Oke, di sini berarti banyak sekali ya Pak, membutuhkan peluang kerja di ilmu Ya, komunikasi itu sangat luas ya Pak, bukan sekedar
berbicara, sekedar fotografi, videografi, dan editing dan sebagainya ya Pak ya. Untuk teman-teman sekalian yang mau masuk ilmu komunikasi itu untuk peluang kerjanya sangat besar ya Pak. Jadi di ilmu komunikasi itu kita banyak sekali untuk pelajarannya ya Pak ya. Contoh pelajarannya itu public speaking ya Pak. Ya. Untuk keagamaannya juga kita sudah ada ya Pak. Untuk ini Pak, ini pertanyaan khusus untuk Bapak. Ini pertanyaan banyak sekali di ranah se-Indonesia mungkin ya Pak ya. Untuk di Muhammadiyah sendiri itu boleh nggak sih Pak kalau orang non Muslim itu masuk ke Universitas Muhammadiyah Kak? Oke, baik. Jadi memang kita berada di ranah payung besar itu Muhammadiyah. Tapi kemudian karena kita ini tidak khusus pada program studi yang kemudian dalam tanda kutip itu kejurusannya agama, khususnya agama Islam, maka sesungguhnya di Muhammadiyah itu, apalagi di Universitas Muhammadiyah manapun, itu kemudian membuka diri untuk kemudian mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa non muslim yang bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah. Dan ini dibuktikan di daerah-daerah timur sana, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah yang berada di Papua itu bahkan 85% sampai 90% itu mahasiswanya adalah non muslim. Non muslim. Dan karena memang secara ketentuan, secara aturan kita tidak ada aturan yang masuk ke Universitas Muhammadiyah itu harus muslim. Jadi kita universitas atau program studi yang terbuka. Jadi siapapun calon mahasiswa, apapun agamanya, apapun latar belakang agamanya, bisa masuk ke program studi ilmu komunikasi. Mari kami tunggu. Oke, itulah jawabannya teman-teman yang untuk non Muslim itu boleh masuk ke Universitas Muhammadiyah. Jadi Pak, kalau kan kita kan belajar di kelas itu kan pasti ada di setiap semesternya itu ada keagamaan. Nah, itu gimana Pak kalau untuk agama non Muslim? Ya, yang sudah terjadi selama ini bahwa mata kuliah untuk khusus keagamaan itu kan memang ada, tapi kemudian nanti pada praktek pelaksanaan yang sudah dilakukan untuk khusus mata kuliah itu nanti dikembalikan kepada agamanya masing-masing. Jadi kita minta nilai kepada yang punya wewenang ini untuk yang agak beragama lain ya, non muslim ya. Kita minta kepada pihak-pihak yang kemudian bisa memberikan nilai terkait hal-hal yang kita sampaikan terkait mata kuliah tersebut, maka nanti nilai itu yang kemudian bisa diakui begitu. Untuk pembahasan kita kali ini, Bapak ada pesan untuk calon mahasiswa baru nih untuk masih bingung untuk milih jurusan, khususnya di jurusan ilmu komunikasi. Oke, baik. Jadi teman-teman calon mahasiswa, khususnya teman-teman yang sekarang berada di kelas 12 ya, jangan kemudian ragu untuk mengambil jurusan komunikasi. Siapapun diri kalian, apapun kemudian kepribadian dan sifat kalian, introvert, ekstrovert, kemudian pemalu dan lain sebagainya, maka jangan kemudian ragu dan takut untuk masuk ke program studi ilmu komunikasi. Tidak ada tuntutan untuk kemudian masuk komunikasi harus bisa berbahasa Inggris, tidak ada tuntutan kemudian, tidak ada aturan untuk kemudian bisa ngomong dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya inilah proses atau inilah tempat, inilah wadah bagi kalian untuk kemudian bisa belajar apa yang menjadi kekurangan kalian tentang ilmu komunikasi. Dan lebih dari itu,
ilmu komunikasi merupakan satu-satunya ilmu yang kemudian ranah pekerjaannya itu bisa masuk ke semua lini pekerjaan. Jadi kalau ditanya mau kerja apa setelah tamat, maka tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Kita sudah pasti ya, yang kemudian dia nanti, setiap kita kan kemudian punya kemampuan yang berbeda ya. Ada yang kemudian bagus pada editingnya dan lain sebagainya. Ya, apapun nanti kemampuan spesifik kalian yang kemudian bagus secara public speaking, maka ranah komunikasi akan mengembangkan itu. Kalau yang kalian berbakat atau bagus pada ranah editing, kemudian ranah fotografi, ranah kehumasan dan lain sebagainya, pelayanan dan lain sebagainya, maka itu nanti hal-hal yang akan kemudian didalami, sehingga apapun nanti sifat kalian atau karakter kalian bisa berkembang di program studi ilmu komunikasi. Wah, banyak sekali ya Pak, sangat menarik untuk pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan tentang ilmu komunikasi ya Pak. Oke, terima kasih Bapak yang Ya. sudah berkesempatan hadir untuk podcast pada siang hari ini. FYI, Bapak kita ini adalah satu-satunya dosen paling ganteng nih di oke, paling ganteng di ilmu komunikasi nih teman-teman. Karena di ilmu komunikasi itu banyak dosennya yaitu perempuan. Jadi Bapak ini adalah dosen paling ganteng di Ilkom. Oke. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir. Mohon maaf untuk waktunya yang mungkin di ranah kesibukan Bapak kami menghubungi Bapak. Bapak kesempatan hadir di sini. Kami berterima kasih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa maupun siswa SMA, SMK dan lain sebagainya sudah dijawab oleh Bapak. Mungkin teman-teman yang bertanya tadi sudah terjawabkan sama Bapak kita, yaitu Kepala Prodi Ilmu Komunikasi itu sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti podcast kami pada siang hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh subscribe, komen, dan share untuk berita-berita selanjutnya tentang podcast ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sampai jumpa di podcast komen berikutnya. Dadah!